kamu mendengar orang yang bilang, saya itu orangnya pemalu. Atau orang yang bilang seperti ini, sudah sejak dulu saya itu sangat pemalu. Nah, ketika kamu mendengar orang berkata seperti itu, maka apa yang terbayang dalam pikiran kamu? Seperti apa orang itu di dalam menjalani kehidupannya dan bagaimana proyeksinya kehidupan dia di masa yang akan datang? Hai, saya Ronald Tagalung. Selamat datang di channel Ronald Tagalung, channel yang berbagi berbagai macam tips tentang pengembangan diri, motivasi, dan inspirasi. Kita juga berbagi dengan kamu semua tentang berbagai macam tips dalam berkomunikasi agar bisa membawa pada sukses yang kamu mau. Pastikan untuk subscribe channel ini dan klik loncengnya karena itu gratis, dan yang pasti adalah manfaatnya kamu akan mendapatkan semua notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, banyak orang melabel dirinya sebagai orang yang pemalu. Tanpa sadar, sebenarnya ketika mereka melabeli dirinya sebagai seorang yang pemalu, sesungguhnya ada yang langsung berpengaruh besar pada hidup mereka. Yaitu apa? Muncul keyakinan bahwa dirinya itu dilahirkan dengan sifat seperti itu. Dengan menyebut saya adalah orang yang pemalu, itu seperti kita menyebut diri bahwa saya adalah orang dengan karakter seperti ini. Sehingga itu adalah sesuatu yang merupakan bawaan saya sejak lahir. Dan dampaknya adalah tentunya akhirnya kita menjadikan sifat malu itu sebagai hal yang kuat yang ada di dalam diri kita. Apalagi keyakinan itu ditunjang oleh sekitar. Misalnya, kita memiliki orang tua yang juga pemalu, memiliki saudara yang pemalu. Belum lagi kemudian saat di sekolah, guru mengatakan ataupun menyebut kita sebagai anak yang pemalu. Teman-teman pun mengatakan kita sebagai anak yang pemalu. Maka ini secara total akhirnya membuat kita meyakini sepenuh hati bahwa kita adalah orang yang pemalu. Nah, kalau kamu pernah berkata pada diri sendiri kamu adalah seorang yang pemalu atau meyakini diri adalah orang yang pemalu, maka saran saya adalah stop lakukan itu. Kenapa? Karena ketika kita berkata saya adalah orang yang pemalu, maka itu ibaratnya kita sedang memantrai diri kita dengan mantra yang jahat. Kenapa saya mengatakan ini sebagai mantra yang jahat? Karena dampak dari mantra ini pada diri kita itu sangat-sangat besar. Orang yang melabeli dirinya sebagai seorang pemalu, dia akan mudah terjebak pada satu sikap. Suka cari alasan. Suka cari alasan bahwa oke, saya tidak bisa tampil. Kenapa? Karena saya orangnya pemalu. Saya tidak bisa mengerjakan hal ini. Kenapa? Karena saya orangnya pemalu. Saya tidak bisa ketemu dengan orang itu. Saya orangnya pemalu. Atau saya tidak bisa memulai sebuah percakapan karena saya orangnya pemalu. Nah, ini menjadi sebuah alasan yang terus akan kita gunakan, dan akhirnya alasan-alasan inilah yang membuat kita jauh dari pemberdayaan diri, jauh dari melakukan hal-hal yang lebih dari yang bisa kita lakukan sekarang, dan membuat kita akhirnya ibaratnya nggak kemana-mana. Selain mantra saya adalah seorang pemalu itu membuat kita menjadi orang yang senang mencari alasan, yang kedua adalah mantra ini membuat kita apa? Senantiasa melakukan pembenaran. Pembenaran pada nasib kita, pembenaran pada kondisi kita, pembenaran kepada situasi yang kita hadapi. Ketika misalnya kita kehilangan kesempatan, maka kita bilang oke, ya itu adalah hal yang wajar saja karena saya toh orangnya pemalu. Kemudian ketika misalnya kita melakukan presentasi dengan tidak maksimal, ataupun ketika misalnya kita tampil dan kemudian kita demam panggung yang sangat dahsyat, kita mengatakan bahwa ya benar saja itu terjadi. Kenapa? Karena saya adalah orang yang pemalu. Nah, pembenaran-pembenaran inilah yang kemudian akhirnya membuat kita next step atau langkah selanjutnya
tidak mau untuk mencoba lagi, tidak mau lagi untuk melakukan sesuatu yang baru atau menantang diri untuk berubah. Karena kita membenarkan situasi yang kita alami, situasi yang terjadi. Nah, yang ketiga, bahaya dari mantra menyebut diri sebagai seorang yang pemalu itu adalah membuat kita senantiasa mudah menyalahkan situasi, mudah menyalahkan sekitar, mudah menyalahkan orang lain. Ya, saya lahir sebagai orang yang pemalu itu dikarenakan siapa? Karena orang tua saya gitu. Saya menjadi orang yang pemalu dikarenakan siapa? Karena sekolah saya, karena guru-guru saya, karena orang-orang di sekitar saya yang mungkin memperlakukan saya seperti itu sehingga membuat saya menjadi seorang yang pemalu. Nah, mantra ini punya dampak yang sangat buruk bagi kita kalau terus kita kemudian lakukan hal itu. Terus berkata saya adalah seorang pemalu, saya adalah orang yang terlahir pemalu dan sebagainya. Nah, pada kenyataannya seperti ini. Sesungguhnya tidak ada orang yang pemalu ataupun lahir sebagai orang yang pemalu. Ya. Tidak ada orang yang dilahirkan itu ya dia menjadi orang yang sangat pemalu itu. Atau bisa kita bilang tidak ada yang namanya gen pemalu di dalam diri setiap orang. Lalu bagaimana dengan kemudian orang yang merasakan malu atau menjadi pemalu? Maka sesungguhnya apa yang terjadi adalah seperti ini itu. Orang menjadi pemalu itu dikarenakan dia secara sadar maupun tidak sadar memutuskan untuk menjadi orang yang seperti itu dan berperilaku seperti itu. Seperti apa ya? Seperti orang yang pemalu. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Ketika orang misalnya dia ketemu dengan orang lain dan kemudian saat bertatapan dengan orang lain dia mengatakan pada dirinya bahwa orang itu tidak menyukai saya. Orang itu memandang saya dengan pandangan yang meremehkan saya. Ataupun ketika misalnya dalam satu kegiatan kita memiliki pemikiran bahwa oke, orang akan mempermalukan saya, orang akan menertawakan saya, orang melihat saya sebagai sesuatu yang lucu. Nah, semua pikiran-pikiran itu adalah apa yang kita ciptakan di dalam diri kita. Dan kita kemudian mengambil respon pada apa yang kita pikirkan tadi itu. Karena kemudian kita melihat bahwa orang seolah-olah melihat kita sebagai hal yang lucu. Nah, kita sebagai individu akhirnya bersikap, berperilaku sebagaimana orang yang diperlakukan ataupun dilihat sebagai hal yang lucu. Kita mungkin akan merasa tidak nyaman ataupun bersembunyi dan ya kita berperilaku sebagaimana layaknya orang yang malu. Nah, pada prinsipnya adalah seperti ini. Rasa malu yang kita miliki itu adalah sesuatu yang kita pelajari. Ya, bukan sesuatu yang memang ada di dalam diri kita, tapi sesuatu yang kita pelajari. Dari mana kita mempelajarinya? Kita mempelajarinya dari lingkungan sekitar, dari bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar merespon sesuatu, dan ketika kita melihat cara mereka merespon, kita adopsi, kita serap cara itu dan akhirnya menjadi sesuatu yang kita lakukan dan kita praktekkan. Nah, hal penting yang butuh kita sadari adalah seperti ini. Kata kuncinya, ya saya berikan kamu kata kunci. Malu itu bukanlah sifat, ya, tapi pilihan sikap. Artinya apa? Ketika kita menjadi pemalu terhadap satu hal, maka sesungguhnya itu adalah keputusan kita untuk bersikap seperti itu, berperilaku seperti itu. Nah, dengan kata lain, karena itu adalah pilihan kita, maka yang butuh kita lakukan adalah kita pilih hal yang lainnya yang itu lebih memberdayakan. Ya, lebih memberdayakan. Ketika kita misalnya merasa malu untuk tampil berbicara di depan umum. Pertanyaannya, kenapa kemudian rasa malu tampil berbicara di depan umum itu muncul? Itu dikarenakan kita memilih berpikir, kita memilih apa yang muncul di dalam pikiran kita adalah hal yang seperti misalnya nanti ketika saya di atas panggung orang akan menertawakan saya karena saya lupa ataupun salah dalam mengucapkan sesuatu. Atau yang kedua, saya akan menjadi bahan olok-olok oleh orang ketika saya berada di atas panggung. Ketiga, karena saya tidak siap, secara otomatis saya akan pasti salah ataupun melakukan sebuah hal yang keliru di atas panggung dan ini akan menjadi bahan tertawaan orang. Nah,
pikiran-pikiran itu kita sendiri yang memunculkan, kita sendiri yang menghadirkan, kita sendiri yang menciptakan, sehingga yang terjadi pikiran itu akhirnya mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi tindakan kita, dan jadilah tadi kita memilih bersikap seperti orang yang pemalu, bersikap ataupun berperilaku seperti orang yang pemalu. Nah, di situasi yang sama sebenarnya kita bisa memilih untuk menjadi orang yang tidak pemalu. Bagaimana caranya? Di situasi yang sama kita kemudian fokuskan pikiran kita pada hal-hal yang memberdayakan. Misalnya, ketika saya akan tampil, maka pikirkan satu hal atau pikirkan hal-hal seperti ini. Orang mengharapkan saya bisa memberikan manfaat buat mereka, ataupun orang akan senang dengan apa yang saya sampaikan karena saya memberikan sesuatu kepada mereka. Atau misalnya, saat saya berbuat salah di atas panggung, maka itu adalah hal yang wajar saja. Setiap orang punya kesalahan, setiap orang bisa melakukan kecerobohan, so that's okay, nggak ada masalah. Kalaupun kemudian akhirnya saya tampil dan kemudian karena beberapa keliruan yang saya tidak sengaja orang ketawa, let's make it fun itu. Jadi buat saja itu sebagai sesuatu yang fun, dan there is no problem, tidak ada masalah dengan hal itu. Nah, dengan sikap seperti ini, coba Anda perhatikan, coba kamu perhatikan, maka sikap yang sama, situasi yang sama, kondisi yang sama, kalau kita sikapi dengan sikap yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang berbeda. Karena inilah kenapa kemudian rasa malu itu bukanlah sifat seseorang, baik sifat kamu, sifat siapapun, tapi rasa malu ataupun menjadi seorang pemalu itu adalah berkaitan dengan pilihan sikap. So, kalau kita kemudian ingin menghilangkan mantra buruk tadi yang telah lama ataupun yang sudah menggerogoti diri kita, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ganti mantra buruk itu dengan mantra yang baik. Seperti apa mantra yang baik? Kita bisa gunakan mantra seperti ini. Setiap hari saya semakin lebih baik dan percaya diri. Nah, kita bisa gunakan mantra seperti itu. Setiap hari saya semakin lebih baik dan percaya diri. Setiap hari saya semakin lebih baik dan percaya diri. Setiap hari saya semakin lebih baik dan percaya diri. Jadi, daripada kemudian kita berkata saya adalah orang pemalu, tapi sugestikan, berikan mantra pada diri bahwa setiap hari kamu semakin baik dan percaya diri. Demikian video kita pada kesempatan hari ini. Pastikan subscribe, karena subscribe itu gratis dan itu bukti dukungan kamu pada channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.